Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda yang soleha, kita berjumpa lagi di mata pelajaran matematika di pertemuan kedua. Sebelumnya di pertemuan pertama, kita telah belajar tentang materi bilangan bulat. Maka pada pelajaran kedua ini, kita belajar tentang bilangan pecahan. Sebelum Ustazah masuk ke dalam materi, Ustazah akan memberitahukan bahwa pada bilangan pecahan ini terdapat contoh atau bentuk di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang telah Allah jelaskan. Karena seperti kita ketahui bahwa macam-macam ilmu yang ada di muka bumi ini telah diatur semuanya di dalam Al-Quran. Maka sebagai bentuk dalam kita belajar dan mudah-mudahan untuk menambah keimanan kita, maka kita harus mengetahui, maka kita harus lebih belajar untuk memahami ilmu-ilmu yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Pada bilangan pecahan ini, Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 11, yang artinya, Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan, itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, dan setelah dibayar hutangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Masya Allah. Pada contoh bilangan pecahan yang Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 11 ini, menceritakan tentang bagaimana cara dalam pembagian warisan. Nah, dalam pembagian warisan saja Allah atur. Dan ini adalah bentuk ketetapan daripada Allah. Bukan manusia yang membuat, namun Allah langsung yang mengatur. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang selalu belajar, terus belajar ya, terhadap apa yang sudah Allah tetapkan dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak ustazah yang soleha, kita akan lanjut dalam penjelasan bilangan pecahan. Pada pengertian pecahan, ya, menurut Kennedy, pecahan sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Pecahan sebagai bagian dari kelompok yang beranggotakan sama banyak atau juga menyatakan pembagian. Pecahan sebagai perbandingan atau rasio, ya. Nah, kita mengenal konsep pecahan melalui benda konkret, ya. Ada satu buah apel dibagi menjadi 2 bagian, dibagi menjadi 4 bagian, maka pada konsep pecahan, ya, sebuah apel yang dibagi menjadi 2 bagian ini disebut 1/2, dan dibagi 4 bagian disebut 1/4. Kemudian satu buah tomat dibagi menjadi 2 bagian
dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang dibagi menjadi 2 bagian disebut 1/2, dan yang 6 bagian 1/6. Kemudian ada 1 butir telur yang matang ya, dibagi menjadi 2 bagian, maka 1/2 ya. Kemudian pecahan dan lambangnya ya. Pecahan dan lambangnya ini ada 1 kue ya, kue ulang tahun. Nah, dibagi menjadi 2 bagian, 1/2. Dibagi menjadi 4 bagian, 1/4. Nah, untuk lambangnya 1/2 ini disebut 1 ini pembilang ya, dan 2 ini penyebut. 1 pembilang, 4 penyebut. Jika sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama, maka setiap bagian dari potongan kue tersebut 1/2 bagian dari seluruhnya. Nah, jika kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka setiap potongan dari potongan kue tersebut 1/4 ya. Jadi bilangan 1/2 dan 1/4 ini disebut pecahan ya. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Nah, ya. Jadi itu konsep daripada pecahan dan lambangnya ya. Kemudian mengubah pecahan ya, mengubah pecahan ke bentuk pecahan senilai. Di sini ada lingkaran ya, nih yang telah dibagi-bagi 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12. Nah, luas daerah yang diarsir ya. Nah, itu akan menghasilkan nilai yang sama ya. Dari pecahan ini ya, itu bernilai sama. Makanya disebut pecahan senilai. Mau dia 1/2, 2/4 itu sama. Karena dia bagian daripada 1 ya, 1. Nah, pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini berlakunya ya rumusnya. Nih, ya A/B sama dengan A/B dikali M ya. Dikali M atau dibagi N. Nah, caranya bagaimana? Ini adalah untuk menyamakan penyebutnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengalihkan atau membagi dengan bilangan bulat yang sama ya, sampai penyebutnya sama. Nah, pecahan A/B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara ya, A/B sama dengan A/B dibagi FPB dari A dan B. Dengan B tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0 ya. Kemudian mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan ya. Jadi mengurutkan sekelompok pecahan, jika penyebutnya sama langsung mengurutkan bilangan. Jika penyebutnya berbeda, maka samakan penyebutnya. Sekarang, coba kita lihat. Ini penyebutnya. Penyebutnya, ya pada contoh ini, sama. Maka ketika penyebutnya telah sama, kita bisa langsung mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, yang pertama apa? Yang terkecil. 1/6. 2/2. 2/6. 3/6, 4/6. Nah, karena penyebutnya telah sama, makanya kita bisa langsung untuk mengurutkan. Namun, jika penyebutnya berbeda ya, penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ya, kita menyamakan penyebutnya dulu. Nah, ini ya, di antara dua pecahan A/B dan P/Q dengan B, Q tidak sama dengan 0. Akan terdapat salah satu hubungan. A/B lebih dari P/Q ditulis sebagai, nah, ini tanda lambangnya. Atau A/B kurang dari P/Q ditulis sebagai, nah, kurang ya. Tandanya seperti itu. A/B sama dengan P/Q ditulis sebagai sama dengan ya. Contohnya
Contohnya seperti ini. Susunlah deretan pecahan 7/8, 1, 11/12 dalam urutan naik ya, dari kecil ke besar. Nah, ingat bahwa di sini ya, ini ya, ini 8, 1, 12, ini penyebut. Penyebutnya berbeda. Maka ketika berbeda, apa yang harus kita lakukan? Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana kita menyamakan penyebutnya tadi? Yaitu dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan bulat yang sama, sehingga sampailah penyebutnya sama. Nah, ini dapat 21/24. Di sini penyebutnya adalah 24 ya. Ini 24 sama. Nah, ini sama-sama 7/8 ini dikali 3. 7 kali 3 21, 8 dikali 3 24. Ini 1 dikali 24, 24, 1 kali 24, 24. Yang ini 11 dikali 2, 22, 12 dikali 2, 24. Nah, karenanya 21 ini kurang dari 22, kurang dari 24, maka 21/24 kurang dari 22/24, kurang dari 24/24. Nah, baru kita bisa mengurutkan. Nah, kalau kita urutkan berarti yang 7/8, 11/12, dan 1. Nah, jadi setelah kita menyamakan penyebutnya, maka baru kita bisa menyelesaikan untuk mengurutkan. Sekarang ke pecahan negatif. Pecahan negatif ini adalah garis bilangan ya, garis bilangan. Nah, titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan 1 menunjukkan titik untuk bilangan 1/2. Dengan demikian titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan -1 menunjukkan bilangan -1/2 yang merupakan lawan dari bilangan pecahan 1/2. Jadi, untuk setiap pecahan positif ya, A per B, itu terdapat lawan dari pecahan yang merupakan pecahan negatif min A per B. Nah, coba lihat contoh. Hubungan pecahan min 3/4 dengan min 5/7. Nah, ini sama-sama dikalikan dengan bilangan bulat 7 ya. Min 3/4 dikali 7, hasilnya min 21/28. Yang min 5/7 dikali 4, itu hasilnya min 20/28 ya. Jadi hubungannya min 21/28 ini kurang dari min 20/28 ya. Itu hasilnya. Kemudian kita masuk ke pecahan desimal ya. Jadi pecahan desimal ini adalah bilangan desimal ya, dengan 3 tempat desimal karena memiliki 3 angka di belakang koma ya. Jadi ini kalau pecahan desimal ini koma ya, ada berapa angka di belakang koma ya. Caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya ya. Coba kita lihat langsung ke contoh. Nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Ini ada 4,67 ya. Nah, ini langsung ya. Kalau 3 angka seperti ini berarti dia penyebutnya 100. Nah, kalau 100 berarti langsung dibuat 4,67/100. Ini 1 juta nih. Pernya per 1 juta. Artinya sama dengan 289 per sejuta ya. Kemudian nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan desimal. 3/5. Nah, ingat tadi apa? Dikalikan atau dibagi dengan bilangan bulat yang sama. Ya, jadi 3 kali 2, ini bilangan bulatnya 2. 5 kali 2, 6/10. Nah, kalau sudah dapat 6/10 berarti 6 dibagi 10 ya. Jadi 0,6. Ini pecahan desimalnya. 4/125 sama dengan dikali bilangan bulat yang sama 32/1000, hasilnya 0,032 ya. 0,32. Itu 3 angka di belakang
koma ya. Kemudian ini, jika penyebutnya dari suatu pecahan ternyata sulit diubah menjadi 10, 100, 1000 ya, maka pengerjaannya dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Nih ya, 5/13 ya, sama dengan 5,00/13 ya, sama dengan 0,3846 ya, dan seterusnya ya. Ini disebut pecahan desimal berulang. Jadi dia berulang-ulang ya, nggak habis dibagi ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke persen ya. Persen ini adalah penyebutnya 100 nih. Penyebutnya 100. Nah, bacanya per 100 ya, lambangnya ini. Nah, untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 ya, itu dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A per B dikali 100% ya. Jadi A per B ini dikali 100%. Nah, nyatakan ya, contoh ya, langsung ke contoh. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk persen. 7/20 ini tetap ya, tetap berlaku, kita kalikan atau dibagi dengan bilangan bulat yang sama. Berapa ya, ini yang penyebutnya menghasilkan 100 ya. Jadi ini 20 dikali 5, makanya pembilangnya 5 juga ya, pembilangnya 5 juga, jadinya 35/100. 35, nah dijadikan persen seperti ini, 35%. 2/15 ya, 2/15 dikali 100% ya, 40/3%, 13/13% ya. Jadi untuk persen ya. Kemudian contoh juga bentuk persen ke bentuk pecahan ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Nah, 45%, nah, kan kita udah tahu nih lambangnya seperti ini. Jadi langsung saja 45/100. Nah, ini disederhanakan. Disederhanakan menjadi 9/20. Yang ini 275% ya, per 100 ya. Ini dijadikan pecahan campuran. 2 75/100. 2 75/100-nya disederhanakan menjadi 3/4. Soal cerita, dalam suatu kelas yang terdiri dari 18 siswa putra dan 22 siswa putri, ternyata 3 orang tidak masuk ke sekolah karena sakit. Berapa persen siswa yang tidak masuk? Nah, jadi 3 ya, 3 yang tidak masuk sekolah ini per 18 siswa putra dan 22 siswa putri dikali 100%. Hasilnya 3/40 kali 100%. Hasilnya 7,5% ya. 7,5%. Kemudian kita masuk ke pecahan campuran ya. Jadi pecahan campuran ini berikut ya. Pecahan yang nilai pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya ya. Nih, lebih besar dari penyebutnya, 3/2, 7/3, 13/5 ya. Nah, pecah-pecahan ini dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang disebut pecahan campuran ya, atau bilangan campuran. Ini langsung ke contoh ya. 7/3. Nah, 7/3 ya. Jadi ini diubah ke pecahan campuran ya. 7/3. Nah, 6/3 ditambah 1/3. Jadi yang menghasilkan 7 ini ya, 6/3 ditambah 1/3. Nah, ini dikecilkan ya. Ya, 2 sederhanakan ditambah 1/3. Jadilah 2 1/3. Atau ini bisa juga langsung dibagi ya. 7 bagi 3. 2 sisa 1. Jadi 2 1/3. Ya, penyebutnya. Nah, penyebutnya di dalam soal ini. 13/5 nomor 2. 10/5 ditambah 3/5 ya. 10 bagi 5 2 ditambah 3/5 2 3/5. Kalau dibagi 13 bagi 5 2
sisanya 3 ya. Jadi 2, 3 per 5 ya. Itu pecahan campuran ya. Kemudian masih contohnya ya, ini diubah ke pecahan biasa. Diubah ke pecahan biasa ya, 2, 5 per 6. Nah, diubah ke pecahan biasa. 2 ditambah 5 per 6 ya. Ini 12 per 6 ya. Dikali karena penyebutnya langsung disamakan 5 per 6. Nah, 12 tambah 5 17 per 6. Mengikuti penyebutnya karena penyebutnya sudah sama. Nah, seperti ini juga 2, 5 per 6. Cara lain ya, sama dengan 6 dikali 2, 6 dikali 2 ditambah 5 per 6. 12 tambah 5 per 6, 17 per 6. Nah, ini berlaku, rumusnya seperti ini. A, B per C itu sama dengan ya, ini. C dikali A ditambah B. C-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi cara untuk mengubah langsung ke bentuk pecahan biasa. Kemudian kita akan masuk ke operasi hitung yang melibatkan pecahan ya. Ini penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan pecahan ini adalah hasil penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilangnya ya. Sedangkan penyebutnya tetap. Namun, pecahan yang akan dijumlahkan ini memiliki penyebut yang berbeda, maka terlebih dahulu samakan penyebutnya ya. Nih, kalau pembilangnya sama, menjumlahkan pembilangnya, itu penyebutnya tetap. Atau ketika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau penyebutnya sama kita langsung, tapi kalau penyebutnya berbeda harus disamakan penyebutnya. Nah, coba lihat ya, ini hasil penjumlahan. Nah, yang A 5 per 12 ditambah 3 per 12 sama dengan ini penyebutnya sama. Jadi langsung pembilangnya ditambahkan, penyebutnya ikut ya. 5 tambah 3 8 per 12 disederhanakan menjadi 2 per 3. Yang B pecahan campuran 1 per 6 ditambah 3 7 per 8. Penyebutnya berbeda. Maka 1 ya 4 per 24 ya. Ini tuh sudah dapat ya penyebutnya yang sama ya, atau KPK dari 6 dan 8 itu 24 ya. Sudah dapat penyebutnya sama 3 21 per 24 ya. Hasilnya 4 25 per 24 disederhanakan menjadi 51 per 24. Kemudian soal cerita, sebuah mobil angkutan barang mengangkut sebuah sepeda motor dari dealer A dengan berat 131 per 5 kilo, dari dealer B berat 128 3 per 4 kilo. Berapa kilogram berat beban yang diangkut mobil? Ya. Jadi 130 1 per 5 ini ditambah 128 3 per 4 ya. Hasilnya ya, ini disamakan tadi penyebutnya 20, hasilnya 258 19 per 20 ya. Kemudian kita ke pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sama saja ya. Kalau penyebutnya sama kita langsung operasikan, namun kalau berbeda kita samakan penyebutnya. Ya, ini sama ya. 5 per 9 dikurang 2 per 9. 5 dikurang 2 per 9, 3 per 9 disederhanakan menjadi 1 per 3. Yang ini 8, 2 per 5 dikurang 1, 4 per 5 sama dengan 7, 7 per 5 dikurang 1, 4 per 5, hasilnya 8, 2 per 5 ya. 7, 7 per 5 dikecilkan menjadi 6, 3 per 5. Yang ini penyebutnya yang berbeda ya, penyebutnya yang berbeda ya. Disamakan dulu penyebutnya, sama-sama dikali 3 ya. Ini kali 2, 1 per 6, hasilnya 9 per 12
dikurang 2 per 12, hasilnya 7 1 per 2. Ini 9 dikurang 2 kan 7 ya. 7 per 2. Tapi dibuat 7 1 per 2. Ini menjadi pecahan campuran. Nah, ini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Ya. Jadi disamakan dulu penyebutnya 24 ya. Hasilnya 6 11 per 24 ya. Jadi diperhatikan penyebutnya dulu sama atau tidak. Nah, ini untuk contohnya lagi ya. Contoh lagi ya. Seorang mendapat upah 840.000 per bulan. 1/6 dari upah tersebut ya digunakan untuk membayar sewa rumah. 25 bagian digunakan untuk kebutuhan makan dan sisanya untuk keperluan lain. Berapa bagian yang digunakan dan berapa rupiah yang digunakan. Nah, upahnya ini tadi satu bagian ya. Ini satu bagian. Nah, dibagi-bagi satu bagian ini tadi. 1/6, 25 ya. Dikurang ternyata. Dikurang, kan dibagi-bagi ya, dikurangin. Nah, disamakan dulu penyebutnya ya. 30, nah 13 per 30. Nah, uang keperluannya berapa rupiahnya nih? Berapa rupiah ya? Jadi tadi 840 ya. Jadi dikali 13 per 30 ini hasilnya 364.000 ya. Itu uang yang telah dipakai ya. Kemudian perkalian pecahan ya. Perkalian pecahan ini untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D itu dengan B tidak sama dengan 0 ya. Dan D tidak sama dengan 0 itu selalu berlaku. A per B dikali C per D itu sama dengan A dikali C, B dikali D. Nah, ya jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka pecahan campurannya harus kita jadikan pecahan biasa dulu. Ingat, kalau pecahan campuran harus kita jadikan pecahan biasa dulu. Ya. Kita lihat contoh. Nah, ini ya. 1, 2 per 5 dikali 2, 1 per 3 dikali 4, 1 per 2. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 kali 5 tambah 2, 7 per 5. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7 per 3. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9 per 12. Baru dikalikan. Ya, dikalikan, namun tetap ingat penyebutnya harus disamakan. Ini 30 ya. 441 ya, dibagi 30 hasilnya 1421 per 30. Kemudian disederhanakan. Sama halnya juga ini ya. Ini langsung. Nah, ini yang terkecil penyebutnya ya. Jadi nanti ujungnya hasilnya akan sama ya. Meski caranya yang berbeda. Yang penting hasilnya sama ya. Tetap harus punya jalan ya. Kemudian contoh lagi, paman memperoleh 3.600.000 setiap bulan. 3 per 5 dari penghasilan tersebut digunakan kebutuhan pangan, 1 per 2 untuk membeli gas dan air. Nah, berapa bagian nih untuk membeli gas dan air minum? Serta berapa rupiah yang digunakan. Jadi, ini ya, 1 per 2 dikali 3 per 5. Nah, itu 1 per 20 ya. Penyebutnya sudah disamakan. Kemudian besar biayanya untuk membeli gas dan air minum 1 per 20 ini dikali 3.600.000. Hasilnya 180.000 ya. Dapatnya seperti itu ya, 180.000. Kemudian untuk sifat distributifnya ya pada perkalian ini A per B dikali C per D ditambah E per F ya dalam kurung. Nah, ini sama dengan A per B dikali C per D itu ditambah A per B dikali E per F ya. Ini B, D, F-nya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian A per B dikali C per D itu dikurang E per F. Maka berlaku sama dengan A per B dikali C per D dikurang A per B dikali E per F. Dengan B, D, F tidak sama dengan 0. Ya, ini contohnya. 1 per 2 dikali 3 per 8 ditambah 1 per 2 dikali 5 per 8. Jadi 1 per 2 dikali dalam kurung ya 3 per 8 ditambah 5 per 8 ya. Baru dikalikan ya. Dikalikan
Nah, kalau dikalikan tadi kan langsung ya. Langsung ya, 1 kali 8 ya. Langsung 1/2. Kemudian ini langsung disederhanakan ya. Nah, ini langsung disederhanakan. Kemudian 2 1/5 dikali 3/4 dikurang 1 4/5 dikali 3/4. Hasilnya 2 1/5 ya dikurang 1 4/5 kali 3/4 ya. 1 6/5 dikurang 1 4/5 kali 34/21. Hasilnya 3/10 ya. Ini juga sudah disederhanakan. Kemudian pembagian ya, untuk pembagian ya A per B dan C per D ya, B tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau pembagian ini dibalik, A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B ya, ininya yang dibalik ya, D per C ya, dibalik. Nah, jadi D per C kebalikan dari C per D ya. Lihat contoh, 3/4 dibagi 5/6. Nah, ini salah ya, ini harusnya 6/5 ya. 6/5 ya. Nah, ke 5 18/20. Disederhanakan menjadi 9/10. Kemudian yang ini 5 1/4 dibagi 4 3/8 sama dengan 2/14 dibagi 35/8. Nah, ya dibalik ya, kali 8/35 hasilnya telah disederhanakan 1/5. Kemudian soal lagi ya, contoh, untuk memperindah tampilan pada baju yang dirancangnya, seorang penjahit memasang pita pada bagian baju yang mudah terlihat. Jika tersedia satu gulung pita yang panjangnya 5 meter, maka dibutuhkan itu setiap baju 58 meter pita. Nah, berapa banyak baju yang mau dipasang pita ya. Jadi panjang pita ini dibagi 5/8 ya, 5 ya, 5 meter tadi. Ini dikali 8/5, hasilnya 8 potong ya. 8 potong. Kemudian ya, ini perkalian dan pembagian pecahan negatif ya. Jadi A dikali min B itu hasilnya min AB. Min A dikali B min AB ya. Ini min A dikali min B AB plus ya. A dibagi min B min A per B. Min A dibagi B min A per B dan min A bagi min B A per B. Lihat contoh, perhatikan ya, min 3/8 dikali 2/5 hasilnya min 6/40 ya. Disederhanakan menjadi min 3/20. Min nomor 2, min 2 1/3 dibagi min 3 1/2 sama dengan min 7/3 dibagi min 7/2. Hasilnya min 7/3 kali min 2/7 dibalik, hasilnya hasilnya 2/3 ya. Kemudian pemangkatan pecahan. Pemangkatan pecahan ini pada bentuk 1/2 pangkat 4. Bilangan pokoknya adalah 1/2 ya. Ini bilangan pokoknya. Nah, pangkat atau eksponennya adalah 4 ya. 4. Nah, 1/2 pangkat 4 ini dibaca 1/2 dipangkatkan 4 atau setengah dipangkatkan 4 ya. Ini berlaku rumusnya A per B pangkat N itu A per B dikali A per B sebanyak berapa N-nya ini ya. Nah, B-nya ini tidak sama dengan 0 dan N ini adalah bilangan positif. Kemudian lihat contoh, perhatikan nomor 1 min 1 1/8 pangkat 3 ya. Sama dengan min 9 ya, ini dikalikan dulu 1 kali 8, 8 tambah 1 9. Min 9/8 pangkat 3. Jadi dikali sebanyak 3 kali hasilnya min 729/512. Nomor 2, pecahan desimal ya, 1,2 pangkat 4. Nah, dijadikan dulu. Nah, kalau 2 angka, berarti dia 12/10 pangkat 4 sebanyak 4 kali. Hasilnya 20.736/10.000. Nah, dibagi hasilnya ini 2,0736 ya. Jadi, nah kemudian operasi pecahan desimal ya. Nah, operasi pecahan desimal, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Nah, ini harus kita pahamin berapa angka di belakang koma. Jadi tidak terserah saja ya meletakkannya huruf angkanya.
Ya, perhatikan. Kita menjumlahkan ini. Yang A 14,7. Ya, perhatikan 8,39. Jadi harus disejajarkan ini komanya ya. Kalau ini satu angka di belakang koma, ini dua angka di belakang koma. Jadi 14,78. Nah, peletakannya seperti ini ya. Ditambah 23,09. Yang ini juga ya. Ini 3 angka di belakang koma, yang ini 2 angka di belakang koma. Harus sejajarkan dengan komanya. Hasilnya 9,754 ditambah 52,18, hasilnya 61,9 ya, 934. Kemudian ya, lanjut. Nah, ini pengurangan ya. 725,460 dikurang 84,937, hasilnya 640,523 ya. Kemudian yang B 467 ya, 800 dikurang 89,276, hasilnya 378,524 ya. Kemudian perkalian bilangan dalam bentuk desimal. Nah, perkalian dengan 10 dilakukan dengan menggeser bilangan 1 tempat ke kiri atau menggeser tanda koma 1 tempat ke kanan. Perkalian dengan 100 dilakukan dengan menggeser bilangan 2 tempat ke kiri atau menggeser tanda koma 2 tempat ke kanan. Nah, hasil perkalian ini ya dengan 10, 100.000, 10.000 dan seterusnya itu dapat ditentukan dengan cara menggeser tanda komanya sesuai dengan banyaknya angka 0 ya. Nah, begini, contohnya 2,3467 kali 100. Nah, ya, tanda komanya bergeser 2 nih angka ke kanan ya. Ya. Jadi ini bergeser menjadi 234,67. Yang ini juga nomor 2 ya. Bergeser berapa? 3. Nah, di sini jadinya. Ini bergeser 5 ya. 5 jadinya di sini ya. Kemudian banyak tempat desimal dari hasil kali bilangan-bilangan desimal diperoleh dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya. Ya, ini ya 2 tempat desimal, 2 angka di belakang koma ya. Berarti dia hasilnya ini 4 tempat desimal ya. Yang ini juga. Oke. Ya. Kemudian pembagian bilangan dalam bentuk desimal ya. Ini dibagi 3456,78 dibagi 100. Nah, ini tanda komanya bergeser 2 angka ke kiri. Nomor 2 bergeser 3 angka ya. Nomor 3 bergeser 5 angka. Kemudian untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal, usahakan agar pembaginya merupakan bilangan bulat. Nah, jadi contoh 14,245 dibagi 0,7 ya, ini dibagi kali 10/10 ya, menjadi ya bulat ya, menjadi ini hasilnya 20,35. Nomor 2 juga ya. Nah, dikali 1000/1000 hasilnya 86,04 ya. Kemudian taksiran pada bilangan desimal. Jadi pada bilangan desimal ini ya ada taksiran ya untuk membulatkan. Jadi untuk membulatkan bilangan sampai 1 desimal, perhatikan angka desimal yang keduanya. Nah, untuk membulatkan bilangan sampai 2 desimal, perhatikan angka desimal yang ketiga dan seterusnya. Jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya itu bertambah 1 kalau udah lewat 5 ya. Jadi jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka di depannya tetap tidak bertambah gitu. Coba kita lihat ya. 5,70.642 dibulatkan sampai 2 desimal ya. Nah, angka desimal yang ketiganya berapa? 6 kan? Ini 6 ya. Jadi lebih dari 5 itu dibulatkan menjadi 7. Nah, ditambah 1 jadinya 5,71. Nah, kita bulatkan. Yang ini juga 7,6.
138.524 dibulatkan sampai 3 desimal. Angka keempat nih, ya. Yang keempat tuh 5 dibulatkan. Ditambah 1 jadinya 9 ya. 639 ini. Seperti itu. Kemudian pembulatan bilangan satuan, ya. Perhatikan angka desimal yang ke-1, angka per 10, ya. Jika angka per 10-nya kurang dari 5, maka angka per 10-nya tersebut dihilangkan. Ya, lanjut. Nah, lihat contoh 111 ya, per 10-nya 4, maka dihilangkan. Jadinya 111, 48. Karena kurang dari 5 tadi ya. Yang ini 54. Dibuatkan ke atas 614 karena dia udah lebih 54. Yang ini nomor 3 837. Dia udah lewat ya, jadinya dibulatkan menjadi 320. Kemudian yang ini taksiran hasil perkalian ya. Jadi 11,8 dikali 10. 12 dikali 10 dibulatkan. Tetap kayak tadi 8 sama 2, 2 tetap 10. 8-nya udah lewat kan, lewat dari 5. Jadi 11 yang diambil. Ya. Yang ini nomor 2, 225,12 dibagi 24, 98. Nah, 225 dan 24. Nah, karena 93 udah lewat, ya. Kita bulatkan saja 25, hasilnya 9. Ya. Yang ini juga 95 ya. 898 jadinya. Yang ini 30,15. 15 masih kurang ya. Jadinya 30. Jadi 30. Baik, itu ya materi tentang bilangan pecahan. Mudah-mudahan kita dapat memahami tentang materi ini dan dapat mengerjakan tugas-tugasnya dan dapat menerapkannya. Ingat bahwa kita dalam mengerjakan sesuatu ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Apalagi matematika. Matematika itu mudah ya jika kita benar-benar berusaha untuk mempelajarinya dan yakinlah akan kemampuan diri kita sendiri. Jadi harus tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan akan masuk ke dalam hati dan mudah-mudahan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan tugas-tugas sebaik mungkin dan dengan sungguh-sungguh dan tentunya dengan kejujuran. Mudah-mudahan Allah berkahkan ilmu yang kita dapatkan. Demikian materi yang Ustazah sampaikan kepada anak-anak Ustazah yang soleha. Ustazah akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.